Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri atas nama Muhammad Babun Septian. Ada Muhammad Nasrullah, Syaiful Bahri, Ibrahim, Teni Hairullah Nabila dan Sujan Miko. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan atau melaporkan progres untuk terkait tugas UAS Cloud Computing. Untuk tugas UAS Computing ini memiliki beberapa deskripsi untuk proyeknya. Di antaranya itu untuk PASS-nya, platform as service-nya itu untuk hostingnya ada beberapa pilihan yang di sini ada Vercel, Netlify dan sebagainya. Nah, untuk SaaS-nya atau software as a service kita akan menggunakan Firebase. Nah, untuk komponen wajib dalam proyek yang akan kita buat nanti diantaranya itu ada register ke API, integrasi ke API menggunakan kualitas leopurnomo.com. Nah, nanti itu di webnya ada semacam kata-kata yang mana kata-kata itu akan muncul sendiri karena menggunakan API integration dari Liu Purnomo. Untuk webnya di sini ada user atau login, kemudian ada halaman dashboard yang menampilkan. Untuk loginnya sendiri menggunakan autentikasi email dan password. Kemudian di sini untuk custom UI-nya kita bebas bisa menggunakan CSS, baik Bootstrap ataupun Tailwind ataupun yang lainnya. Nah, kebetulan di kelompok 1 kami memiliki tugas web yang mana webnya itu progres tugas yang memiliki kolom mata kuliah, nama tugas, deadline, kesulitan, link, dan persentase. Sebelum kita membuat web yang sudah dideskripsikan oleh dosen, pertama-tama kita akan membuat database-nya dulu menggunakan Firebase. Nah, untuk Firebase-nya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Nasrullah. Untuk membuat database-nya di sini kita menggunakan Firebase. Kita buka melalui HTTPS console Firebase google.com. Nah, untuk prosesnya yang pertama kita di sini klik create a new Firebase project. Lalu kita kasih nama Catatan tugas. Catatan tugas. Di video yang besar kamu macet. Lalu kita klik continue. Lalu kita create project. Lalu kita tunggu sebentar untuk proses pembuatan projectnya. Nah, jika kita sudah berhasil, lalu kita klik continue. Lalu kita akan diarahkan kepada kita add dulu. Lalu kita ke add app. Kita pilih web. Lalu kita kasih webnya apa? Kita kasih Project UAS. apa sih? Project tugas. Project tugas. Progress Progress tugas. Lalu kita register. Lalu kita copy yang bagian konfigurasi webnya ini. Lalu kita copy, kita taruh di notepad untuk menyimpannya supaya tidak lupa. Nah, kita paste.
So kita continue to consult. Oh, ada dah. Lalu kita buka aplikasinya. Kita ke Buin. Nah, ini akan untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh Babun Waseptia. Baik, untuk selanjutnya kita kan sudah membuat aplikasinya ya untuk nama webnya. Sekarang kita menggunakan authentication-nya untuk men-setting. Nah, di dalam authentication ini kita ke authentication untuk men-setting, kita klik get start. Nah, kemudian karena di panduan proyek ini kita menggunakan email dan password, maka kita cukup pilih notifikasi email dan password. Kemudian kita enablekan semua. Habis itu kita save. Nah, setelah di autentikasinya selesai, kita langsung pergi ke Firestore database. Nah, di Firestore database ini kita langsung membuat database-nya. Nah, di sini kita pilih yang standar edition ya karena lebih memudahkan. Kemudian kita next. Nah, di sini kita juga default kita menggunakan name 5. Kemudian kita next. Nah, setelah itu kita pilih yang start in mode. Kemudian create. Kita tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Nah, setelah selesai semua, dari kita membuat nama webnya, kemudian kita itu untuk config-nya kita akan taruh di codingannya nanti, kemudian di settingan autentikasinya jika sudah, dan pembuatan database-nya juga sudah. Langkah selanjutnya adalah membuat aplikasinya. Berarti server kita sudah siap digunakan. Kemudian kita akan membuat sebuah aplikasinya yang mana kita akan menggunakan Visual Studio Code. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri dan di sini ada Ibrahim. Kami akan melanjutkan penjelasan tentang pembuatan aplikasi progres tugas yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman kami. Nah, di sini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita membuat folder terlebih dahulu. Saya kasih nama proyek UAS Cloud. Nah, di sini kita buka di VS Code, caranya buka di terminal. Nah, kita sudah masuk ke dalam VS Code-nya dan di sini sudah saya buat ada index, dashboard, stat.ts. Nah, index.html ini kita gunakan sebagai loginnya. Kemudian dashboard ini digunakan untuk input data dan menampilkan datanya atau menampilkan mata kuliah dan tugas. Kemudian di sini ada style CSS digunakan untuk mengedit card, body, card hover, card header, button dan sebagainya. Yang pertama kita ke index.html terlebih dahulu. Nah, di sini ada head atau kepala. Di sini ada title login kelompok 1 progres tugas. Nah, title ini kita run terlebih dahulu. Nah, di sini ada login kelompok 1. Nah, itu adalah fungsi dari title di head ini. Kemudian yang selanjutnya ada link. Nah, link ini adalah link bootstrap kita. Kemudian ada link style sheet. Ini untuk custom style CSS kita. Dan selanjutnya ada body. Di body ini ada progres tugas dan login mahasiswa yang menggunakan H3. Progres tugas ini menggunakan H3. Kemudian ini menggunakan P dengan kelas text center. Ini login mahasiswa kelompok 1 ini bisa diubah sesuai dengan keinginan. Kemudian progres tugas juga bisa kita ubah. Kita kasih contoh terlebih dahulu progres tugas. Kita semisal ubah jadi caps lock semua.
progress tugas ts, kemudian refresh. Maka judul atau teks di sini akan berubah. Kemudian yang selanjutnya ada label di sini, labelnya yaitu email. Di sini adalah label emailnya. Menggunakan inputan tipenya email karena ini digunakan untuk login email. Jadi tipenya menggunakan email, ID-nya email, kelasnya form control, dan placeholdernya nama @email.com. Ini kita ubah jadi email @gmail.com. Nah, maka di sini akan berubah di sini nama @gmail.com. Nah, kemudian ada label kedua yaitu password. Nah, password ini tipenya password, ID-nya password, kelasnya form control, dan placeholdernya titik atau bintang. Ini bisa kita ubah juga sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian di sini ada button atau tombol. Yang pertama ada tombol login dan register menggunakan button primary untuk tombol login dan button outline untuk tombol register. Di sini ada teksnya yaitu masuk dan daftar. Di sini masuk dan daftar. Ini juga bisa kita ubah teksnya sesuai dengan keinginan kalian. Yang selanjutnya ada importan. Nah, di sini ada initialize app dan get auth. Nah, ini didapatkan dari Firebase kita. Kemudian yang selanjutnya ada config Firebase. Nah, ini API, auth domain, project ID dan sebagainya. Ini didapatkan dari Firebase yang teman saya sudah jelaskan tadi bagaimana cara mendapatkan ini. Jadi kita hanya perlu mengcopy ini dan replace ke sini. Kemudian ada login. Nah, login ini mengambil elemen dari email dan password. Nah, jika email dan password benar, maka akan memproses dan dialihkan ke halaman dashboard. Nah, tapi jika email dan passwordnya salah, maka akan muncul pesan gagal login dan pesan error. Kemudian ada register. Register juga sama, mengambil dari email, password, elemennya. Ketika email dan password sudah benar, maka akan muncul notifikasi akun berhasil dibuat, silakan klik tombol masuk. Dan jika email atau password kita salah, maka akan muncul pesan gagal daftar dan pesan error. Itu untuk yang indeks HTML. Kemudian kita ke dashboard HTML. Ini dashboard sama juga ada tag head, dimana ini sebagai judul dashboard kelompok 1 title. Kita langsung login saja. Kita kasih contohnya. Semisal kita tidak punya akun, nah kita buat akun terlebih dahulu. Misal sandinya ini menggunakan 6 karakter. Kita klik daftar, diproses, muncul notifikasi akun berhasil dibuat, silakan klik tombol masuk. Kita klik masuk saja. Nah, di sini sudah masuk ke halaman dashboard. Nah, yang dimaksud title tadi sama, ini adalah titelnya dashboard kelompok 1. Kemudian di sini ada link bootstrap dan link style CSS, sama seperti di index HTML. Nah, di sini ada span, progress, tugas kelompok 1. Di sini ini menggunakan navbar. Di sini nav, tag nav. Kemudian ada di navbar ini ada button on click yaitu logout. Di sini digunakan untuk logout dari akun kita. Dan selanjutnya ada kelas container. Kelas container di sini adalah container. Nah, di kelas ini ada block code. Nah, block code ini apa ya? Kutipan. Nah, kutipan ini diambil dari API. Nah, API-nya ini ini dari http coachliupurnomo.com.
Jadi secara otomatis di aplikasi kita ini muncul kutipan sendiri gitu. Jadi kita tidak perlu tidak perlu ngetik quotes ini. Kutipan ini sudah muncul otomatis karena kita mengambil API dari ini http coachliupurnomo.com. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya nih ada kelas row, ada kelas card shadow dan sebagainya. Nah, di sini ini adalah saya blok semua dari div ini sampai di sini. Ini akan menampung inputan di sini, menampung inputan yang ini. Nah, di sini yang pertama ada input data tugas card header. Card header ini judul. Ini card header, input data tugas. Ini card header. Nah, kemudian ada card body. Card body ini adalah di sini ini ada kan garis. Nah, card header ini dari sini ke bawah ini adalah card body. Ini card body. Nah, di sini ada form ID, text form, menggunakan form. Nah, kami akan jelaskan dari yang mata kuliah terlebih dahulu. Nah, di sini menggunakan class form label small text dengan isinya mata kuliah. Nah, di sini kalian bisa custom mau dengan caps lock, mau dengan nama apa, bisa diubah. Kemudian inputannya menggunakan tipe teks karena ini adalah teks. ID-nya adalah matkul, kelasnya form control dan required. Kemudian ada label nama tugas di sini, label nama tugas. Tipenya juga sama teks karena ini adalah tipenya teks, ID-nya nama tugas, kelasnya form control. Kemudian yang ketiga ada deadline. Nah, tipenya ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena deadline ini adalah tanggal, maka kita menggunakan tipenya date, ID-nya deadline, kelasnya sama form control. Kemudian yang terakhir adalah tingkat kesulitan. Nah, tingkat kesulitan ini label, ininya label tingkat kesulitan. Nah, dan ini mudah, sedang, sulit. Ini adalah section atau select option. Di sini ada pilihan mudah, sedang, sulit. Ini juga kalian bisa ubah, mau diubah sulit semua bisa, mau diubah sedang semua bisa, tergantung kalian. Ini bisa diubah-ubah. Kemudian ada link pengerjaan, sama seperti label sebelumnya. Cuma yang membedakan adalah tipenya URL, karena ini nanti isinya adalah link dari tugas kita gitu. Jadinya kita bisa mengakses linknya gitu. Kemudian ID-nya link tugas, kelasnya form control, placeholder-nya HTTP di sini. Ini adalah placeholder teks yang ada di dalam ini adalah placeholder. Ini jika diketikkan maka akan hilang. Nah, seperti itu. Itu adalah contohnya. Kemudian ada presentase. Nah, presentase ini tipenya number karena berkaitan dengan berapa persen sudah progres kita. Nah, presentase itu menggunakan angka, jadi tipenya itu menggunakan number. ID-nya presentase, kelasnya form control. Nah, di sini ada minimal dan maksimal. Jadi minimal itu adalah 0, maksimal ada 100 gitu. Jadi kalau kurang dari 0 dan lebih dari 100 tidak bisa. Kemudian yang terakhir ada button. Nah, button di sini simpan data. Nah, button simpan data di sini. Nah, button simpan data ini menggunakan kelas button primary. Kemudian kita bisa custom di sini, bukan custom sih, lebih ke sederhananya diubah biar kalian juga mengerti atau paham bahwa teksnya nih bisa diubah. Simpan data atau simpan saja, misal simpan dengan caps lock. Nah, maka di sini akan berubah menjadi simpan gitu. Sederhana. Dan selanjutnya kita ke tag div class ini. Ini yang ini, data tersimpan yang sini. Nah, di sini ada kelas card header. Nah,
card header ini seperti yang sudah saya jelaskan adalah judulnya yang sini. Ini adalah card header, data tersimpan real time ini adalah card header. Kemudian card body ini adalah dari sini ke bawah, ini adalah card body. Seperti itu, sederhana sekali. Nah, di sini ada TR, table row dan TH, table head. Nah, di sini ada matkul atau tugas. Ini adalah matkul atau tugas menggunakan table head karena ini adalah judulnya, judul dari kolomnya. Di sini ada matkul atau tugas, deadline, status dan aksi. Ini hanya judulnya saja. Kemudian ada T-body, table body. Nah, iya, table body. Table body yang memuat data dari Firebase. Kemudian di sini ada 3 script yang mana di sini ada initialize app, get auth, get firestore. Yang mana importan pertama ini untuk apa namanya dah? Nama bikin web di Firebase. Nah, bikin web di Firebase-nya. Yang kedua get auth ini adalah role-nya. Kemudian yang ketiga get firestore ini adalah database-nya. Seperti itu. Kemudian sama config Firebase Anda ini diambil dari ini API, auth domain, project ID dan sebagainya ini diambil dari Firebase. Nah, untuk mendapatkan kode ini teman kami sudah menjelaskan sebelumnya. Kemudian ada cons app, cons auth, cons database. Nah, ini adalah untuk mengecek dari login. Yang pertama, cek login. Nah, ketika user menggunakan indeks HTML atau loginnya kita, jika berhasil maka akan dialihkan ke halaman dashboard seperti itu. Yang kedua, kita load API code yang ini maksudnya. Nah, load API code yang ini, yang sekiranya bisa menampilkan kutipan secara otomatis dari Liu Purnomo, coach Liu Purnomo. Nah, ini mengambil elemen by ID, code text dan code author atau penulis. Tetap semangat, jadikan hari ini luar biasa. Nah, kemudian 3, simpan data wajib non-file. Nah, maksudnya wajib non-file, non-field bukan non-file, non-field. Ini adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kenapa non-file? Karena kita inputannya ada 6. Inputannya ada 6 ini. Ada matkul, nama tugas, deadline, kesulitan, link, presentasi dan sebagainya. Ini kan 6. Jadi wajib menginput semua elemen dari yang sudah kita tentukan di sini. Ini wajib ada semua untuk menyimpan datanya. Kemudian jika berhasil maka akan muncul pesan data berhasil disimpan. Kemudian jika ada yang error maka akan muncul pesan error dan ini error message atau pesan error. Kemudian yang terakhir finally akan simpan data, muncul simpan data. Kemudian yang keempat, baca data secara real time. Nah, baca data secara real time ini kita mengambil data dari semua total data. Nah, jika kita tidak menemukan data seperti itu kan, maka tidak akan ada data atau belum ada tugas seperti itu. Kemudian di return ini artinya kembali. Kemudian logic warna batch presentase. Nah, maksudnya logiknya ini jika 20% itu berwarna apa, kemudian 50% berwarna apa seperti itu. Nah, ini data presentase 100% backgroundnya sukses. Nah, ini sepertinya warna hijau kalau Iya, kalau hijau. presentasi itu. Kalau 100% itu
backgroundnya sukses itu warna hijau. Dipresentasikan sama Ibrahim. Data persentase lebih dari 50 menggunakan background info dan background warning. Kemudian HTML ada table row. Di sini ada data matkul, nama tugas, variabel. Dolar itu variabel. Kemudian data kesulitan, batch color, data persentase. Hanya itu sih. Yang terakhir ada logout. Nah, logout ini logout dari akun kita, maksudnya keluar dari halaman dashboard dan kembali ke halaman indeks seperti itu kan. Nah, mungkin hanya itu saja kode atau yang bisa yang kami jelaskan gitu, kode simple yang bisa kami jelaskan. Mungkin masih banyak salah atau banyak keliru, ada kekeliruan dari penjelasan kodenya. Jika kalian paham, monggo dikomentari atau dikasih bimbingan lebih lanjut. Untuk demo aplikasinya atau cara kerja dari aplikasinya tersebut, biarlah teman kami yang menjelaskan kepada teman Ibrahim. Login ada tanpa beda akun. Baik, saya akan lanjutkan presentasi yang sudah kita dijelaskan pada teman kami yang sebelumnya. Untuk cara kerjanya ya aplikasi ini, pertama-tama kita harus ada loginan email, yaitu login email terlebih dahulu menggunakan lalu sertakan dengan passwordnya. Jika masih belum terdaftar, terlebih dahulu kita harus daftar dulu. Jika sudah ternyata di sini sudah terdeteksi daftar, jadi kita langsung masuk aja ke akunnya. Baik, ini untuk tampilannya untuk daftar aplikasinya dari pokok. Untuk cara kerjanya untuk aplikasi ini, pertama-tama kita harus punya tugas terlebih dahulu untuk memasukkan data tabel dari tugas itu. Semisal di sini kita ada mata kuliah, contoh makulnya di sini ada data ini. Untuk nama tugasnya ialah tugas harian. Dan di sini untuk tanggalnya harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Untuk tingkatannya di sini ada 3 tingkatan, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Yaitu kita milih sedang saja untuk pilihan tugas yang kita pilih. Lalu di sini untuk link pengerjaannya kita harus sertakan link yang harus dikerjakan untuk pengerjaan tugasnya ini. Baik, kita ambil dulu linknya, contoh linknya. Kita salin dulu linknya. Baik, kita paste di sini untuk linknya. Lalu untuk yang selanjutnya ini ada persentase ke bagaimana kinerja untuk tugasnya, yaitu kita pilih paling enggak lah 50%. Lalu kita simpan hasil kinerja kita untuk mengerjakan tugas ini. Ya, di sini sudah muncul hasil kinerja cara mengerjakan tugasnya. Untuk data tugas ini ada makul dan tugas, data mining, datanya itu tanggal 14 Januari 2000. Untuk status ini itu sedang adalah 50%, dan aksi ini untuk melihat linknya, untuk lihat dari tugas yang kita kerjakan. Sekian ya, untuk melihat tugas ini kita coba dulu. Nah, sudah ditampilkan untuk misalkan untuk login dulu jadinya.
Di sini saya akan melanjutkan tugas UAS, yaitu memposting aplikasi yang sudah dibuat, yaitu upload di foldernya terlebih dahulu. Libur hari Minggu mengerjakan Notify. laporan PKL. Saya pertama. Nah, libur hari Sabtu mengerjakan proyek. Tunggu Libur sampai- hari Minggu melanjutkan laporan sampai PKL. muncul ini adalah link untuk masuk ke aplikasinya secara online. Bagaimana cara mengubahnya? Yaitu Baik, kita masuk ke project konfigurasi. Nah, setelah itu ke ini, ke Jazz, klik 2 kali. Oceng Canggih project. Nah, setelah itu kita ubah namanya menjadi progress tugas. Setelah itu kita save. Nah, setelah itu kita tas ke. Nah, ketika sudah berhasil diubah namanya, maka akan muncul progres tugas. Nah, setelah itu kita coba menggunakan tab baru, namanya progres tugas. Nah, maka sudah berhasil dengan tampilan aplikasinya. Mungkin kita coba ya dengan username Wasetian, kata sandinya 123456. Oke, kita masuk. Nah, sudah berhasil ya. Mungkin itu saja untuk cara menghosting dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.